Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي ولا رسول بعدها ما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan umur, kesempatan waktu untuk digunakan dalam rangka talabul ilmi, yang tidak semua orang itu bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam kitabnya beliau Qimatuz Zaman, bahwa kenikmatan terbesar seorang thalabul ilmi atau seorang muslim itu adalah ketika mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu. Tidak ada nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam kecuali hal tersebut. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, ada satu asar atau cerita lah ya, yang sangat luar biasa, yang mana cerita ini bisa memotivasi kita untuk terus semangat istiqomah di dalam menuntut ilmu. Yang mana memang pada masa sekarang ini banyak sekali thalabul ilmi yang cepat menyerah ya. Banyak thalabul ilmi yang cepat patah semangat di dalam menuntut ilmu karena banyak sebab. Nah, kalau kita buka sejarah para ulama dalam menuntut ilmu itu kan luar biasa. Bagaimana mereka itu banting tulang lah bahasanya di dalam menuntut ilmu. Di antaranya saya kutipkan dari kitab Safahat min Sabril Ulama ya ala syada'idil ilmi wa tahsil, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala, dalam halaman 54. Ini kitab cetakan Darun Nashr Al-Islamiyah ya, yang ini. Beliau mengatakan gini. Wa hadzal hafiz al-Imam al-Faqih al-Muhaddits Abu Ya'qub Ishaq bin Mansur al-Kausaj al-Marwazi. Jadi ada seorang imam bernama Al-Hafidh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Abu Ya'qub Ishaq bin Mansur Al-Kausaj Al-Marwazi. Beliau al-mutawaffa sanata mi'atain wa wahidatin wa khamsin rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 251 Hijriah. Beliau adalah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hambal, warawi al-masail fil fiqh anhu. Dan beliau adalah seorang ulama yang meriwayatkan berbagai masail ya fikih dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, meriwayatkan langsung daripada Imam Ahmad bin Hambal. Karena qadiban min Marwa ila Baghdad. Dulu beliau itu datang dari kota Marwa. Marwa itu kalau sekarang Asia Tengah mungkin ya. Ila Baghdad, ke Baghdad. Wa talaqqa anil Imam Ahmad al-fiqh wal hadis. Lalu beliau itu belajar kepada Imam Ahmad fikih dan hadis. Tsumma raja'a ila Khurasan. Kemudian beliau pulang ke Khurasan, Asia Tengah juga. Wastaqarra fi Naisabur. Lalu beliau tinggal di kota Naisabur. Summa balaghahu annal Imam Ahmad raja'a anil masail allati talaqaha minhu. Kemudian sampai kepada telinga Abu Ya'qub Ishaq bin Mansur bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu menarik ulang ya beberapa pendapat-pendapat beliau, yang mana Abu Ya'qub ini mendapatkan pendapat itu dari Imam Ahmad langsung. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau berjalan kaki dari Naisabur ke Baghdad. Tujuannya apa? Untuk memverifikasi pandangan Imam Ahmad tentang masalah-masalah yang beliau rujuk tadi. Bahkan dikatakan juga di dalam kitab ini, jadi ketika mendengar Imam Ahmad itu rujuk dari beberapa masail yang beliau dapatkan, ya maka Abu Ya'qub ini kemudian mengumpulkan berbagai masalah yang dianggap Imam Ahmad merujuk, lalu disimpan di dalam satu kantong, ya. Lalu beliau membawanya di atas punggungnya, si berbagai masalah tadi. Lalu keluar jalan kaki menuju Baghdad, sedangkan apa tadi masail-masail yang dirujuk katanya oleh Imam Ahmad, beliau pikul di atas
pundaknya. Lalu beliau pun wa'arada khututu Ahmad Ali fi kulli mas'alatin istaftahu fiha. Lalu beliau pun menyampaikan hal-hal yang dianggap beliau itu rujuk. Wa ujiba Ahmad bidzalika min sya'ni. Akhirnya atas perkara itu Imam Ahmad bin Hambal itu merasa takjub dengan perkara Abu Yakub ini. Ya, jalan kaki membawa sekarung lah bahasanya. Sekarung pertanyaan atau sekarung masail yang dikatakan bahwa Imam Ahmad telah rujuk darinya. Dari Asia Tengah menuju Baghdad. Baghdad itu ke Asia Tengah agak jauh ya kalau jalan kaki. Beda udah berapa negara kalau sekarang. Luar biasa. Hanya untuk memverifikasi beberapa masalah yang kemudian dianggap Imam Ahmad itu telah rujuk dari pendapat tersebut. Dan cerita ulama seperti itu banyak sekali ya. Yang tadi yang saya sampaikan di grup, bahkan Imam Ibnu Ma'in itu sampai menjual semua warisan dari ayahnya untuk menuntut ilmu hadis dan tidak disisakan kecuali hanya sendal saja. Luar biasa. 1.050.000 dirham. Kalau sekarang berapa? Katakanlah 1 miliar. Berani nggak kita menginfakkan semua 1 miliar itu demi menuntut ilmu? Kayaknya kalau kita masih mikir-mikir itu. Ya. Jadi memang beda tingkatan kesabaran kita, tingkatan semangat kita dalam menuntut ilmu dengan para ulama salafun soleh ya. Beda. Kalau zaman sekarang kita banyak tuntutan. Kalau zaman dulu ya semuanya diberikan untuk ilmu. Dalam Tadhkiratus Sami kan dikatakan kurang lebih man yu'ti al-ilma kullah yu'ti kullah. Jadi kalau barang siapa orang yang memberikan semuanya untuk ilmu, maka ilmu itu yu'ti kullah. Maka ilmu itu akan memberikan semuanya juga kepada kita. Tapi kalau antum memberikan sebagian untuk ilmu, ya ilmu juga akan memberikan sebagian juga. Jadi tergantung kepada gimana kitanya. Kalau kita menuntut ilmunya serius, ilmu juga akan serius kepada kita. Tapi kalau menuntut ilmunya sebagian-sebagian, ya ilmu juga sebagian-sebagian. Seperti itu. Baik, itu awal saja. Kita akan mulai dalam kajian kita sekarang, yaitu adalah Syarah Tuhfatul Ikhwan karangan Asy-Syaikh Ad-Dardir rahimahullah. Silakan buka halaman 42. Ya, Mabhasul Majaz. Halaman 42. Sekarang kita ke Mabhasul Majaz. Kita kan kemarin muqaddimah selesai itu. Ya, ini mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas. Gak tahu ini tiba-tiba serak. Gimana ceritanya? Oke, 42 buka. Mabhasul Majaz, pembahasan majaz. Qabla an nabtadi adarsana, sebelum kita mulai pelajaran kita, kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk musannifnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mabhasul majaz, pembahasan majaz. Ini perlu fokus. Memang yang masih awam banget tentang balaghah, ya nggak apa-apa, dengerin aja dulu. Mungkin nanti suatu saat apa yang didengarkan hari ini akan bermanfaat di kemudian hari. Ya, mabhasul majaz, pembahasan majaz. Ada kan ya? Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah. I'lam itu amrun, adalah fi'il amr. Perintah bil ilmi, dengan pengetahuan. Maksudnya ya i'lam, ketahuilah. Perintah untuk mengetahui. Gitu ya. Lil hathi, untuk mendorong, memotivasi. Ala atas ma'rifati, pengetahuan. Mayati, apa yang akan ada. Maksudnya i'lam itu digunakan untuk sesuatu yang akan harus diketahui nanti. Jadi sesuatu yang digunakan untuk mendorong seseorang agar mengetahui perkara sesuatu itu nanti. Gitu. I'lam, ketahuilah. Nah, gitu. Annal majaza, bahwa majaz. Nah, huwa, majaz itu lafdzun mushtarakun, adalah lafad yang mushtarak. Apa itu lafad mushtarak? Mushtarak itu artinya adalah dia satu lafaz tapi maknanya lebih dari satu. Itu namanya mushtarak. Beda dengan mutaradif. Kalau mutaradif itu sinonim. Kalau sinonim itu lafadznya banyak, maknanya satu. Lafadznya banyak, maknanya satu. Nadhara, basara, ro'a, itu semuanya bisa dikatakan mutaradif dari sisi maknanya sama-sama melihat. Ya. Nah, kalau mushtarakun itu artinya adalah lafadznya satu tapi maknanya banyak. Kayak ainun, itu lafadznya satu, ainun, tapi maknanya beragam. Bisa ainun bermakna mata manusia,
bisa ainun bermakna mata air, bisa ainun bermakna mata-mata, bisa ainun bermakna benda, zat, ya. Dan semua itu makna itu hanya digunakan satu lafaz saja, ainun. Nah, jadi itu mustarok. Jadi mustarok itu satu lafaz tapi maknanya banyak. Kalau mutarodif sinonim, lafadznya banyak, maknanya satu. Nah itu kebalikan. Jadi majas itu adalah lafdun mustarakun, lafad yang mustarak bainal majazi al-aqli, antara majas al-aqli wal lugawi dan majas lugawi. Jadi di sini dilihat dari sisi nama majaznya, ya, istilah majaz itu berserikat kepadanya majas akli dan majas lugawi. Majas akli itu apa, majas lugawi apa, itu nanti akan kita bahas pada halaman-halaman berikutnya. Yang pertama yang harus diperhatikan di sini, beliau ingin mengatakan bahwa lafad majaznya bukan dari sisi maknanya, ya, bukan dari sisi lafad majaznya, ya itu mustarok, bisa digunakan untuk majas akli, bisa digunakan juga untuk menyebutkan majas lugawi. Mufrodan kana, baik majas lugawinya mufrad au murakkaban ataupun murakkab. Jadi kalimat mufrodan kana au murakkaban itu menjelaskan kalimat lugawi, bukan akli. Jadi musonif ingin mengatakan majas lugawi itu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Semuanya itu disebut majas. Ya, paham sampai sini? Wahua dan majas itu fil asli secara hukum asal maf'alun adalah berasal dari wazan maf'alun. Ya, maf'alun. Fa asluhu asal katanya majwazun. Majwazun, maf'alun. Nukilat dipindahkan harokatul aini, harokat ain. Mana harokat ain? Wawu. Ya, huruf wawu. Ilal fa kepada fa qoblaha sebelumnya. Berarti gimana jadinya? Majau zun. Thumma kemudian kullibat diganti itu si huruf wawu atau si ain alifan menjadi alif kal makol seperti makol. Jadi asalnya majwazun, kemudian harokat fathah pada wawu dipindahkan ke sebelumnya jadi majauzun, kemudian wawunya diganti alif jadi majazun. Ya, sebagaimana makolun. Dia terjadi perubahan itu karena madinya terjadi perubahan. Kan dari kata jaza ya juzu. Nah, jaza itu asal katanya jawaza. Jawaza. Karena ada huruf wawu di tengah dan berharokat, maka harokatnya dipindah ke sebelum, karena harokat wawunya fathah dan sebelumnya fathah, maka wawu itu diganti alif menjadi jaza. Ya, jaza. Itu disorof nanti. Min dari kalimat jazal makanu yajuzuhu, dari kata jazal makanu yajuzuhu. Idza bermakna ta'addahu, dia melewatinya, dia melampauinya. Jadi kalau jazal makan, tempat tersebut dilewati, dilengkahi, ya. Itu maknanya. Ta'adda itu melewati, kan melewati batas. Ta'adda berarti melewati tempat. Nah, gitu. Fahuwa, maka kata majaz masdarun mimiyun, itu adalah masdar mim. Jadi jaza yajuzu jauzan majazan. Jauzan jawazan majazan. Nah, jadi dia masdar mim. Ya, apa bedanya masdar dengan masdar mim? Bedanya cuma satu. Kalau masdar mim itu diawali oleh mim. Kalau masdar tidak diawali oleh mim, itu aja. Maknahu makna majaz at-ta'diyah, at-ta'diyatu. At-ta'diyah, melewati, melampaui. Itu makna majaz secara bahasa. Bimana al-intiqal bermakna intiqal, pindah, melewati, ya, melengkahi, itu maknanya kan intiqal, berpindah. Jadi majaz secara bahasa bermakna al-intiqal, berpindah. Wahua dan majaz itu bihadzal makna, dengan makna ini. Apa dengan makna ini? Dengan bermakna yaitu at-ta'diyah. Jadi wahua dan majaz bihadzal makna, dengan makna ini yaitu at-ta'diyah, berpindah, melewati. Ya ummu itu mencakup al-aqliya, majaz akli, wa ghairahu dan selain majaz akli, yaitu adalah majaz lugawi. Kenapa? Karena masing-masing dari majaz akli dan majaz lugawi sama-sama bermakna menggunakan kata bukan pada tempat asalnya. Artinya memindahkan kata dari makna asalnya kepada makna yang lain. Nah, maka kalau majaz bermakna intikal, berpindah, dia bisa mencakup majaz akli, bisa juga bermakna
majaz lugawi karena keduanya sama-sama bermakna berpindah dari makna asal kepada makna majaznya. Fayakunu maka ada itu si kata majaz bakian tetap ala masdariyatihi atas kemasdarannya. Baik. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Baik. Fayut laku maka disebutkan alal kalimal jaizah, alal kalimatil jaizah. Wayut laku dan disebutkan juga majaz ala atas al kalimati al jaizah, kata yang jaizah, yang melewati, yang berpindah. Nah, cuman catatannya kalau majaz diartikan sebagai al kalimat al jaizah, kata yang berpindah, maka ini hanya khusus untuk majaz lugawi. Khusus hanya untuk apa? Majaz lugawi. Kenapa? Karena nanti kita bahas kalau majaz akli itu berkaitan dengan penyandaran kata kepada kata yang lain. Ya, sedangkan kalau majaz yang terkait dengan satu kata saja itu namanya adalah majaz lugawi. Contoh gini. Ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Aku melihat singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Berarti kan kata asad itu kita gunakan untuk makna yang bukan sebenarnya. Karena nggak mungkin singa bisa berkhutbah di atas mimbar. Tapi makna yang kita kehendaki itu adalah lelaki pemberani atau seseorang yang memiliki keberanian. Oke, paham? Dan majaz ini digunakan dalam kata asad. Paham? Asad. Nah, penggunaan majaz dalam kata itu yang disebut dengan majaz lugawi. Sedangkan majaz akli itu tidak berkaitan dengan kata, tapi berkaitan dengan penyandaran satu kata dengan kata yang lain. Contoh, bana al-amiru al-madinah. Amir tersebut, pemimpin tersebut membangun kota. Pertanyaannya, yang membangun kota itu pemimpinnya apa tukangnya? Jawabannya kan tukangnya. Nah, ini majaz, tapi majaznya bukan dalam satu kata, tapi penyandaran kata bana, yaitu membangun kepada al-amir, pemimpin. Itu majaz akli. Jadi kalau majaz akli itu tidak terkait dengan kata, tapi terkait dengan penyandaran satu kata kepada kata yang lain. Oke, paham sampai sini? Oke, jadi kalau majaz diistilahkan dengan al-kalimat al-jaizah, kata yang berpindah, maka berarti ini hanya khusus untuk majaz lugawi. Kenapa? Karena kata yang dipindahkan kepada makna selain bukan asalnya itu hanya ada pada majaz lugawi. Oke. Awil mujawwizu biha atau yang melampaui kata tersebut. Fayakunu maka ada al-muradu yang dimaksud minhu darinya yaitu dari masdar majaz, masdar mim majaz itu ismul fa'il adalah isim fa'il. Jadi bisa jadi majaz yang dimaksud itu adalah kata al-jaiz, sesuatu yang berpindah. Au ismul maf'ul, au ismal maf'ul, atau yang dimaksud adalah isim maf'ul tadi al-mujawwazu biha. Al-mujawwazu biha. Tadi yang lebih tepat al-mujawwazu biha, yang dilampaui kata tersebut. Paham gak nih? Jadi majaz kalau dengan arti ini bisa diartikan isim fa'il bermakna jaiz, bisa juga diartikan isim maf'ul bermakna mujawwazun biha. Paham? Maknanya adalah berpindah, memindahkan satu kata. Nah, wahadzal itlaq dan penyebutan ini yaitu kata yang berpindah, huwa syai adalah yang tersebar, al-mutabadir yang langsung terpatri di dalam benak ingdal itlaq ketika disebutkan. Jadi kalau disebutkan majaz, maka yang dimaksud itu secara langsung bermakna majaz lugawi, bukan majaz akli. Ya, jadi kalau disebutkan majaz, maka langsung berpindah maknanya kepada majaz lugawi. Ya, bukan majaz akli. Karena majaz diistilahkannya adalah kata yang berpindah. Dan kata yang berpindah tidak ada kecuali pada majaz lugawi, bukan kepada majaz akli. Yuk, pusing nggak nih? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Sampai sini ada yang ditanya. Ya, silakan. Itu alal kalimatul jazati au al mujawwizu tadi dibacanya ya. Ya, mujawwaz jadi isim maf'ul. Kalau dibaca al majuz isim maf'ul nggak bisa ya? Dibaca apa? Al majuz jadi isim maf'ul dari jaza ya juzu. Boleh.
Al-majuzu biha. Bahkan itu yang lebih tepat. Betul, wallahu alam. Karena jaza itu kan muta'adinya dengan huruf. Makanya al-majuzu biha. Biha itu muta'adinya. Awil majuzu biha, betul. Itu lebih tepat. Awil majuzu biha. Ya. Syukran, Betul, Ustaz. betul, betul. Soalnya kan kalimat sebelumnya jaiz, isim fa'il. Dari kata jaza. Kalau mujawiz kan berarti jawaza. Berarti ini betul. Al-majuzu biha. Nah, karena jaza itu adalah lazim, ya, gak butuh objek. Maka ketika dia butuh objek, pakainya jar majrur salah satunya. Maka disebut al-majuzu biha. Betul, yang dilewati. Kalau kalimat al-jaiza, kata yang melewati. Kalau awil majuzu biha, yang dilewati, yang dipindahkan, kata yang dipindahkan. Kalau kalimat al-jaiza, kata yang memindahkan. Sama aja sih, kalimat yang terpindahkan. Sama. Oke itu, syukran. Ada lagi ditanyakan atau ada yang mau meluruskan? Nah itu ya fungsinya murojaah. Ustaz, Gimana? mau nanya. Ya Berarti silakan. pembahasan yang barusan itu untuk membatasi pembahasan ya. Bahwa ketika kemudian kita membahas majas yang dimaksud itu adalah majas lugawi begitu. Apakah begitu? Jadi memang di awal itu beliau tuh ketika mengatakan majas itu lafadz mustarok antara akli dan lugawi, itu dilihat dari sisi lafadz majasnya saja. Iya. Sedangkan yang dimaksud di sini yang nanti akan dibahas adalah majaz lugawi. Lugawi. Ya, artinya pembatasan kan ya? Iya. Nah, cuma nanti pembahasan pertama kita justru majaz akli. Ya. Oh gitu ya. Jadi intinya kalau disebutkan majaz, maka tidak terlintas dalam benak kita secara langsung kecuali majaz lugawi, gitu. Bukan majaz akli. Ya, syukuran Ustaz. Kemudian majaz itu dibagi 1, 2, 3 di sini. Oke, yang pertama imma an yakuna, 1 an yakuna ada itu si majaz fil isnad dalam sanad. Dalam sanad, fil isnad dalam isnad, dalam penyandaran. Nah, ini yang disebut nanti dengan majaz akli. Jadi majaznya terjadi pada penyandaran. Wahua, dan majaz ini domu, menggabungkan kalimatin, satu kata, walau hukman, walaupun secara hukum. Apanya yang secara hukum? Kata tersebut. Ila ukhra, kepada kata yang lain, ala wajhin, dengan bentuk yufidu, yang berfaidah. Maksudnya memberikan faidah kepada lawan bicara. Ya, ini yang kita sebut dengan apa? Dengan tarkib isnadi, yaitu ada musnad ilaih. Jadi kita menyandarkan satu kata, yaitu musnad ilaih, kalau jumlahnya mubtada khobar, kepada musnad, ya, dengan bentuk yang bisa memberikan faidah. Paham gak sampai sini? Wa qauluna, dan perkataan kita, kami, walau hukman, walaupun secara hukum, li'idkhali, untuk memasukkan sesuatu, yu'awwalu, yang ditakwilkan, bil kalimah, dengan kata. Walau jumlatan, sekalipun itu adalah jumlah. Nahwu contoh, Zaidun qoma abuhu. Perhatikan, Zaidun satu kata, digabungkan dengan kalimat qoma abuhu. Qoma abuhu itu fi'il fa'il, jumlah kalimat. Tapi dia dihukumi seperti kata. Kenapa dihukumi seperti kata? Karena qoma abuhu fi mahali raf'in, khobar dari kata Zaid. Itu maknanya walau hukman. Jadi walaupun secara hukum dia itu adalah secara fakta dia itu adalah kalimat, ada fiil ada fa'il, tapi secara hukum dia itu adalah kata. Karena dia di tempatnya khobar, di tempatnya rofa sebagai khobar. Paham sampai sini? Kayak wa antasumu khairun lakum. Antasumu itu fiil fa'il, tapi dihukumi satu kata. Kenapa? Karena dia ditakwilkan masdar. Takdir kalamnya siyamukum khairul lakum. Nah itu. Jadi intinya majaz yang pertama yang disebut dengan majaz akli adalah majaz yang menyandarkan satu kata kepada kata yang lain yang bisa memberikan faidah. Itu adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Mubtada khobar, fi'il atau fa'il. Faham sampai sini? Ini majaz yang pertama. Kedua, wa imma an yakuna, itu ada si majaz fil kalimah, terjadi pada kata, satu kata. Nah ini majaz lugawi. Wahia, nah harusnya wahua, dan majaz itu atau wahia kembali ke kalimat qaulun mufradun, adalah qaul yang mufrad.
Maksudnya qaulun mufradun itu dia bukan murakkab, tapi dia satu kata. Ya, bukan murakkab, bukan tersusun dari dua kata. Tapi qaulun mufradun adalah kata yang terdiri dari satu kata. Isman kanat, baik itu isim, au fi'lan atau fi'il, au harfan atau huruf. Ya. Baik. 3, wa imma dan ada an yakuna, keadaan majas itu fil murakkab, dalam murakkab. Ya, ini yang kita kenal nanti dengan isti'arah tamtsiliyah atau tashbih tamtsili. Ya, yakni al-isnadi, yaitu yang disebut dengan tarkib isnadi. Cuman pembahasan majas murakkab ini jarang dibahas atau sedikit pembahasannya karena jarang ada. Nah, itu beliau membagi majas menjadi 3. Ada majas akli, ada majas mufrad, ada majas murakkab. Nah, pembahasan majas yang pertama itu adalah majas di dalam sanad. Ya, pembahasan majas di dalam sanad. Ini bisa dipahami nggak nih? Yang pertama, fal majazu, maka majaz fil isnadi, dalam sanad, khobarian, baik jumlahnya adalah khobari, kana au insyaiyan, ataupun jumlahnya adalah insya'i. Khobariyah itu artinya kalimat informasi, ya, yang orang yang mengatakannya bisa dikatakan sebagai jujur, bisa juga dikatakan sebagai pendusta. Kalau perkataan yang disampaikannya sesuai dengan fakta, maka orangnya disebut jujur. Tapi kalau perkataan yang disampaikannya tidak sesuai dengan fakta, maka dikatakan pendusta. Karena yang namanya khobari adalah kalimat informasi. Informasi itu kan harus dilihat kesesuaiannya dengan fakta. Nah, kalimat informasi itu adalah seperti jumlah ismiyah dan jumlah khobariyah. Kalimat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kalau insya'iyah, ya, kalau insya'iyah adalah kalimat yang bukan bersifat informasi, sehingga tidak bisa dikatakan kepada pelaku yang mengucapkannya, kamu jujur, kamu dusta. Karena itu bukan informasi. Seperti perintah, duduk kamu. Duduk itu bukan informasi. Maka tidak bisa dinisbatkan kepada pelakunya, kamu jujur, kamu dusta. Karena duduk itu bukan kalimat informasi. Dia kalimat perintah. Kalimat tuntutan dikerjakannya suatu perbuatan ketika setelah diucapkan. Duduk kamu. Atau semoga Allah merahmatimu. Itu bukan kalimat informasi, itu doa. Doa itu tidak menyampaikan informasi. Faham? Maka kalimat insya'i adalah kalimat-kalimat yang bukan bersifat informasi. Seperti amr, nahyi, perintah, larangan, pujian, celaan, harapan. Ya, maka itu namanya insya'iyah. Nah, yang namanya majaz isnad itu bisa terjadi pada jumlah khobariyah, kalimat khobari, bisa juga terjadi pada jumlah insya'iyah. Huwa, majaz akli itu, isnadu adalah menyandarkan al-fi'li fi'il, au isnadu, atau menyandarkan sesuatu, fi maknahu, dalam maknanya, ai maknal fi'li asli, yaitu semakna dengan fi'il yang asal. Maksudnya apa? Maksudnya penyandaran fi'il atau yang menyerupai fi'il. Apa yang menyerupai fi'il? Isim fa'il, isim maf'ul, sighah musyabbahah, isim tafdil, atau isim fi'il. Nah, itu semua adalah isim-isim yang amalnya sama dengan fi'il. Maka penyandaran fi'il atau yang menyerupai fi'il dalam pengamalan, nah itu. Oke. Wahyu al-hadath, yaitu adalah fi'il itu adalah al-hadath, peristiwa, kejadian. Li'annahu, karena fi'il huwa adalah alladzi, yang dalam menunjukkan, alai, atas alladzi tersebut, jauharu, substansi al-lafzi lafad, duna zaman, tanpa adanya waktu. Ini wahwa itu tadi bukan ke fi'il berarti ya. Wahwa itu kembali ke ma fi maknahu, apa yang semakna dengan fi'il. Ya, yaitu adalah al-hadath, yang semakna dengan fi'il itu semuanya berupa al-hadath, peristiwa, kejadian. Li'annahu, karena dia adalah yang menunjukkan kepada substansi lafaz tanpa adanya zaman. Kayak contoh gini, kitabatan, itu kan artinya penulisan. Itu menunjukkan kepada peristiwa penulisan tanpa terikat adanya waktu. Apalagi contohnya? Contohnya seperti istighfar, meminta ampun. Itu peristiwa, menerangkan suatu peristiwa, tetapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, wadzalika, dan
Wadzalika itu ke mafi makna, yang semakna dengan fiil, kal masdar seperti masdar, wasmil fa'il isim fa'il, wasmil maf'ul isim maf'ul, wasifat musyabbahah sifat musyabbahah, wasmit tafdil isim tafdil, wadzarf dzaraf, wal jari wal majrur dan jar majrur. Jar majrur itu maksudnya isim fiil, kayak alaika bisunnati, sunnati al-khulafai ar-rasyidin dan seterusnya. Nah, ini adalah di antara isim-isim yang bisa beramal seperti fiil. Nanti di bab di Qatrun Nada besok itu ada, tapi di bab terakhir. Ya, di bab paling akhir. Taib, mati lampu. Taib. Mati lampu, wifi-nya mati. Ya, taib. Kita lanjutkan. Ya, jadi penyandaran fiil atau yang semakna dengan fiil ila kepada ghairi ma, selain apa yang, ai ila ghairi syai'in kepada sesuatu, kepada selain sesuatu, ila ghairi syai'in kepada selain sesuatu, huwa ai ya al fi'lu yaitu kepada selain sesuatu yaitu fiil. Jadi sayanya fiil. Jadi kepada selain fiil fi manahu atau yang dalika syabh nada disandarkan lahu kepadanya. Paham nggak? Ya, simpelnya beginilah. Jadi intinya adalah majas akli itu kita menyandarkan fiil atau yang semakna dengan fiil kepada yang tidak seharusnya. Ya, kita menyandarkan fiil bukan kepada fa'ilnya, atau kita menyandarkan fiil bukan kepada naibul fa'ilnya, tapi kepada sesuatu yang selainnya. Itu namanya majas akli. Contoh yang tadi, bana al-amiru al-Madinah, atau bana Amr bin al-As Misra. Amr bin As itu membangun kota Mesir, membangun negara Mesir, contohnya. Di situ kita menyandarkan kata bana, membangun, kepada yang bukan seharusnya, yaitu Amr bin As. Karena pada hakikatnya yang membangun kota itu bukanlah Amr bin As, tetapi para tukang. Tapi kita menyandarkan kata bana kepada Amr bin As. Nah, inilah yang dimaksud kita menyandarkan bana yaitu fiil kepada sesuatu yang bukan seharusnya, yaitu kepada Amr bin al-As. Nah, inilah yang disebut dengan majas akli, atau yang disebut juga dengan al-majazu fil isnad. Ya. Oke, sampai sini ditanyain dulu nggak? Ada Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, kalau bisa kita katakan bahwa fi'il itu dia sebagai musnad, Ustaz ya. Jadi kalau kita definisikan bahwa bisa nggak majas akli ini adalah menyandarkan musnad itu kepada bukan musnad ilaihnya, Ustaz? Bisa dikatakan begitu. Jadi kita menyandarkan kepada yang tidak seharusnya. Syukran, Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau bahasa Indonesia mah ya kayak, nih kiai ini nih telah membangun pondok pesantren sebesar ini. Pertanyaannya, apakah kiai yang membangun pondok ini? Kan enggak. Yang membangun pondok mah kan tukang. Tapi kenapa kok kita menyebutkan kiainya? Karena sebab kiai itulah pondok itu terbangun. Nah, itu nanti yang akan kita bahas bahasa itu. Kenapa itu kita pindahkan kepada yang bukan. Ini yang datang 34. Antara 40. Biasanya untuk Babalago ini memang ya susah sih.
nggak apa-apa lah ya, namanya juga murojaah. Nanti kalau yang buat besok atau yang atibian itu yang gampang silakan dimaksimalkan. Oke. Paham ini semuanya? Paham? Ya, cek. Ini siap-siap aja kalau kita tutup tiba-tiba ya. Soalnya ini hujan gede terus. Biasanya nanti gak tahu kenapa sinyal tri-nya juga hilang. Ya, gak tahu saya juga. Cek, kedengaran saya, suaranya masih kedengaran? Sekarang jelas, Ustaz. Masih, Tadi putus tadi. Sekarang udah jelas. masih. Tip. Ini antisipasi tiba-tiba mati lagi ya. Soalnya sekarang aja sinyalnya tuh H plus 3G berarti. Oke. Jadi lanjutin ya. Jadi kenapa sih kita itu harus menyandarkan fiil kepada yang bukan seharusnya? Kenapa? Pertanyaannya begitu kan. Nah ini jawabannya. Limula basatin. Karena adanya mula basah. Mula basah itu apa sih? Mula basah itu dari kata la basa yula bisu. Memakai pakaian. Ya, mula basah. Maksudnya karena adanya kesesuaian, kemiripan, kaitan, intinya gitu. Karena ada kaitan antara yang asli dengan yang tidak aslinya, antara yang asal dengan yang dimajaskannya. Jadi ada kaitannya, ada relevansinya, sehingga kemudian kita tidak menyandarkan kepada yang asalnya. Itu mula basah mananya. Di sini dikatakan dalam syarahnya, muta'allikun, kalimat mula basah itu muta'allikun berkaitan bi isnadin dengan kata isnad. Ya, tadi kan isnadu fi'li. Ya, kenapa kita menyandarkan fi'il li mula basah? Karena adanya mula basah, karena adanya kaitan. Jadi maknanya isnadu menyandarkan madzukiro, apa yang telah disebutkan, yaitu menyandarkan fi'il dan yang semaknanya li ajli mula basatin, karena adanya hubungan. Karena adanya hubungan antara kalimat asal dengan kalimat yang dimajazkan. Ta'allukin, yaitu karena adanya ta'allukin, hubungan bainal musnadi, antara musnad wa dzalikal ghair dan yang lain. Yusya'allukuhu, kaitannya si musnad bima huwa lahu, dengan apa yang seharusnya sengaja. Jadi intinya mah kenapa kita menyandarkan musnad bukan kepada asalnya? Intinya mah jawabannya karena ada kaitan antara musnad dengan musnad ilaihnya. Ya, kaitan dengan aslinya. Yang mana keduanya itu ada kemiripan dalam sisi sama-sama punya kaitan, sama-sama punya hubungan dengan fiilnya. Gitu. Kayak tadi bana al-amiru al-Madinah. Penguasa itu membangun kota. Padahal yang membangun itu kan adalah tukang, bukan penguasanya. Terus kenapa kita menyandarkan kepada amir, penguasanya? Karena ada hubungan antara mana asal dengan mana majasnya. Apa itu hubungannya? Hubungan sebab akibat. Tidak mungkin kota itu, tidak mungkin tukang itu akan membangun kota kalau tidak ada sebab dari amir yang memerintahkannya. Faham? Oleh karenanya kita boleh menyandarkan kata bana itu kepada al-amir karena dia ada kaitan dengan mana asalnya adalah sebab, sebagai sebab dari tukang itu membangun kota. Faham sampai sini? Faham ya? Yakni anna al-fi'la, bahwa fi'il au ma fi ma'nahu, atau apa yang semakna dengan fi'il, ya, al-mabniu, ya. Berarti mabniu itu sifat dari kata ma, au ma al-mabniu. Jadi au alladhi fi ma'nahu al-mabniu, yang dibangun lil fa'il, untuk fa'il. Maksudnya fi'il ma'lum. Jadi bahwa fi'il atau yang semana dengan fi'il yang maklum, yaitu bukan apa?
bukan pasif. Hakuhu haknya an yusnada disandarkan ilal fa'il kepada fa'il alladzi yang qoma bihi mengerjakan al fi'lu perbuatan itu. Wattasofa dan tersifati huwa ya si fa'il huwa si fi'il bihi dengan memberikan kepada pelaku yang sebenarnya yang membangun kota tersebut atau yang disifati dengan sifat ya atau yang disifati dengan sifat fiil tersebut ya itu maknanya. Suaranya hilang, Ustaz. Fa'idha maka apabila usnida disangkul simpan di sana di mas simpan di sana di kasur. Cek ada suaranya nggak? Sekarang ada Ustaz tadi hilang Ustaz. Ada semenit hilangnya. Iya. Cek. Gede di sini tahu kenapa. Baik. Cek. Ada suaranya? Ada Ustaz sekarang. Tadi aja yang hilang gitu. Iya. Cek. Oh ini nggak akan benar ini. Fa'idha ada sekarang fa'idha usnida jika disandarkan ila ghairil fa'il kepada selain fa'il. Ada sini suaranya? Jelas, Ustaz, jelas. Udah ada. Ya. Fa'idha maka jika usnida disandarkan ila ghairil fa'il kepada selain fa'il ya min maf'ulin berupa disandarkan kepada maf'ul au masdarin atau masdar au dzarfin atau dzaraf likaunihi karena adanya ya si penyandaran itu atau si fi'il itu mulabisan berkaitan lahu dengan tadi selain fa'il ya yakunu itu ada isnadu dzalikal fi'li penyandaran fi'il itu lidzalikal ghair kepada sesuatu yang lain itu lil mulabasah karena adanya hubungan majazan secara majaz. Wakadha begitu juga al fi'lu al mabniyu begitu juga fi'il yang dibangun lil maf'ul untuk maf'ul Hilang suaranya. majhul. Suaranya. Nah, makanya jangan di atas kasur. Begitu juga fi'il majhul an yusna itu lah ibu. Fa Ustaz mungkin coba video. Iya, mungkin kalau dimatikan kameranya. Kameranya coba dimatiin aja Ustaz. Nah, sekarang gimana suaranya? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jelas, Nah. Ustaz, jelas. Tadi keputus dari wakazal fi'lul mabni Ustaz. Iya. Wa kadza al fi'lu al mabniyu wa kadza al fi'lu al mabniyu lil maf'ul begitu juga fi'il yang dibangun berdasarkan maf'ul yaitu adalah fi'il majhul. Begitu juga fi'il majhul. Hakuhu haknya an yusnada disandarkan
lil maf'uli bihi kepada maf'ul bih dalam garis miring naibul fa'il. Garis miring apa? Naibul fa'il. Suaranya jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Takut gak jelas. Au majaro atau apa-apa yang jaro berlaku majrohu sebagaimana naibul fa'il. Atau fi'il majhul. Al-majruh itu berlaku sebagaimana fi'il majhul. Fa'idha maka apabila usnida disandarkan li ghairihi kepada selainnya, yaitu kepada selain naibul fa'il, kal fa'il, contoh seperti kepada fa'il, li syabahi karena miripnya fa'il bihi dengan naibul fa'il, fil mulabasa dalam keterkaitan, yakunul isnadu, maka penyandaran itu majazan adalah majaz. Jadi yang namanya majaz akli itu bisa terjadi pada fi'il ma'lum, bisa juga terjadi pada fi'il majhul. Contoh kalau fi'il majhul yang harusnya disandarkan kepada naibul fa'il, kita sandarkan kepada fa'il. Ya, maka itu namanya adalah majaz akli juga. Berikutnya ma'aqorinatin mani'atin, dengan adanya qarinah indikator mani'atin yang mencegah, sorifatin yang memalingkan, min iradatil isnadi dari dihendakinya penyandaran, ilama huwalahu kepada yang seharusnya, ilama kepada apa yang huwalahu seharusnya. Wahwal isnadul hakiki, yaitu adalah isnad hakiki, itu yang seharusnya. Nah kalau kita menyandarkan fi'il kepada yang seharusnya, namanya al isnad al hakiki. Nah gitu. Kal isnadi, nah ini contoh menyandarkan bukan kepada yang seharusnya, ya, karena adanya qarinah indikator yang mencegah dari makna asalnya. Ya, kal isnadi seperti penyandaran ilal fa'il kepada fa'il, fi ma buniya al fi'lu pada perkara fi'il yang buniya dimajhulkan, ya, dimajhulkan opo al fi'lu fi'il lahu baginya. Nah contoh, doroba Zaidun Amron. Contoh doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr, wa ilal maf'ul, dan kepada maf'ul fi mabuniya al fi'lu fi lahu pada perkara yang fi'il itu dibangun kepadanya. Ya, nahu contoh duriba Amrun. Ini contoh yang isnad hakiki dulu ya, afwan. Ini contoh hakiki. Duriba Amrun. Fa'inna dharibiyata, maka sesungguhnya orang yang memukul li Zaidin itu untuk Zaid hakikatun adalah hakikat. Wal madrubiyata, dan yang dipukul li Amrin itu Amr hakikatun adalah hakikat. Nah, fa kharaja maka dikecualikan biqaulihi dengan perkataan ila ghairi ma huwa lahu kepada yang bukan seharusnya, al isnadu al hakiki adalah isnad hakiki. Ka qaulil mukmin, seperti perkataan seorang mukmin, anbatallahu al-baqala, Allah itu menumbuhkan al-baqala, jeruk ya. Wa nahu, dan contoh doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amron. Nah itu hakiki semuanya, hakiki, karena yang menumbuhkan al-baqal itu Allah, yang memukul Amron itu adalah Zaid, itu yang hakiki. Itu dikecualikan ya. Wa biqaulihi, dan dengan perkataannya limula basatin, karena adanya hubungan, mula basata, apa-apa yang tidak ada hubungannya, apa-apa yang tidak ada hubungannya, bainahu antara musnad wa bainal musnad ilaih dan musnad ilaih. Fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut la yasihu, tidak sah, isnaduhu menyandarkan fiil itu ilaih kepadanya, li'annahu, karena itu kal hadayan, seperti sia-sia atau tidak ada maknanya. Wabiqaulihi, dengan perkataannya maaf ingatin dengan adanya qarinah ila akhbat. Mohon maaf Ustaz, suaranya tadi. Rabi'u al-baq.
Udah jelas sekarang? Tadi Ustaz apa Ustaz? Potong. Tadi Yang mana? dari kalhazayan dan situ langsung ini langsung apa? Langsung Oke. parahnya. Sekarang kedengaran kan? Ya, Ustaz. Oke, wabiqaulihi dan dengan perkataannya ma'aqarinatin dengan adanya indikator dikecuali ila akhirih sampai akhir kata. Maksudnya sampai yang tadi ma'aqarinatin sorifatin maniatin dan seterusnya itu dikecualikan darinya al-kadhib dusta. Karena kalau kita menyandarkan sesuatu bukan kepada yang seharusnya tanpa ada qarinah itu namanya dusta. Maka harus ada qarinah. Wa qaulul jahil dan juga dikecualikan darinya perkataan orang jahil. An batar robiu al baqol, ya, musim semi itu menumbuhkan jeruk. Li'tiqadihi karena keyakinan orang jahil anna robi'a bahwa musim semi huwa al munbit adalah yang menumbuhkan. Fahuwa hakikatun, maka itu adalah hakikoh menurut dia orang yang meyakini hal tersebut. Paham gak sampai sini? Sampai sini paham gak? Bingung Ustaz. Bingung. Bingungnya karena putus-putus susah. Ya, oke. Jadi gini intinya. Penyandaran fiil bukan kepada yang seharusnya. Karena adanya hubungan antara si musnad dengan musnad ilaih dengan adanya qarinah yang memalingkan atau qarinah yang memalingkan daripada makna yang seharusnya, dimaknai dari makna yang seharusnya. Itu kan definisi majas akli kan? Paham sampai sini? Oke. Paham Ustaz. Oke. Berarti dikecualikan daripada penyandaran kepada yang tidak seharusnya adalah istan hakiki. Oke. Karena istan hakiki itu menyandarkan kepada yang seharusnya. Maka itu bukan majas akli. Kemudian penyandaran yang bukan kepada seharusnya karena ada hubungan. Berarti kalau kita menyandarkan sesuatu bukan kepada yang seharusnya tapi nggak ada hubungannya sama sekali, maka itu hadayan, sia-sia, nggak sah disebut majas akli. Sampai sini paham? Insyaallah paham Ustaz. Yang ketiga, dengan adanya qarinah, indikator yang mencegah penyandaran ini dimaknai dengan mana asal, maka dikecualikan daripadanya adalah dusta. Dusta. Karena dusta itu menyandarkan sesuatu bukan kepada yang seharusnya tanpa ada qarinah. Ya kan? Karena dusta itu menyampaikan informasi tidak sesuai dengan faktanya tanpa ada indikator yang menunjukkan kepada dia itu menginginkan kepada makna majas. Maka dusta bukan majas. Paham sampai sini? Paham Ustaz. Ya, maka dikecualikan dusta dan juga dikecualikan daripada qarinah itu adalah perkataan orang jahil yang mengatakan bahwasanya musim semi itu menumbuhkan jeruk contohnya. Karena orang jahil meyakini yang menumbuhkan jeruk itu bukan Allah, tapi musim semi. Nah, menurut orang jahil ini tuh hakikoh. Apa? Hakikoh. Paham nggak? Ini hakikoh. Kenapa? Karena dia mengatakan itu tuh tanpa ada sama sekali qarinah yang memalingkan daripada makna asalnya. Kenapa nggak ada qarinah? Karena dia meyakini bahwa yang menumbuhkan jeruk itu adalah apa tadi? Jeruk. Nah ini bagi orang yang seperti ini hakikoh. Tapi bagi kita itu majaz. Kalau yang kita meyakini bahwa yang menumbuhkan Allah. Nah karena Robi itu hanyalah wasilah biasanya. Wasilah yang menumbuhkan tanaman. Sampai sini paham nggak? Masih bingung Ustaz. Bingungnya di mana ini? Itu yang menyatakan bahwa itu bukan hakiki sama ininya untuk jeruk tadi gimana itu? Ya, Bahwa contohnya kita ada orang bodoh nih, dia nggak beriman kepada Allah. Terus dia mengatakan yang menumbuhkan jeruk itu adalah musim semi. Nah, kalau bagi dia yang mengatakan itu hakiki, karena dia menyandarkan fiil kepada yang seharusnya menurut keyakinan dia. Tapi kalau menurut kita yang beriman kepada Allah itu majazi. Kenapa? Karena yang menumbuhkan itu bukan musim semi, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu majaz akli menurut kita. Kenapa? Karena kita menyandarkan fiil menumbuhkan bukan kepada seharusnya. Apa itu ar-rabi musim semi? Maka dikecualikan daripada adanya qarinah tadi itu adalah perkataan orang jahil. Karena orang jahil tadi mengatakan musim semi yang menumbuhkan itu karena keyakinan dia memang itu yang hakiki gitu. Gak ada qarinah sama sekali yang memalingkan dari mana asalnya. Beda kalau kita muslim. Kalau ada seorang muslim mengatakan
musim semi itu menumbuhkan jeruk, maka itu korinah. Muslim itu adalah korinah. Yang memalingkan itu dari mana asalnya? Karena nggak mungkin seorang muslim mengatakan yang menumbuhkan jeruk itu adalah musim semi. Paham nggak? Sampai sini paham? Kalau ada kalimat yang menumbuhkan jeruk itu adalah petani, itu apa itu? Hakiki apa enggak gitu? Kalau dianya adalah orang muslim, jelas itu majazi. Ya kayak kita mengatakan, nih minum obat ini, insya Allah, nih minum obat ini, pasti sembuh kamu. Apakah kita mengatakan yang menyembuhkan itu adalah obat? Kan enggak. Kalau kita mukmin itu kan, ketika kita mengatakan, nih minum obat ini kamu akan sembuh. Itu kan maknanya, dengan perantara wasilah obat ini, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Kan itu maknanya. Cuman kalau begitu kan panjang teing, gitu. Habis waktu. Maka kita katakan, nih minum obat ini, insya Allah sembuh. Nah, gitu kan. Tapi kalau yang mengatakannya orang kafir, orang bodoh yang gak beriman kepada Allah, maka itu namanya hakiki. Karena nggak ada indikator yang memalingkan itu bahwa itu adalah makna majazi. Beda kalau kita muslim mukmin. Nah, diri kita sebagai mukmin muslim itu indikator sendiri yang memalingkan makna menumbuhkan tadi itu adalah hakiki. Gitu. Paham sampai sini? Kalau gitu gini tanya Ustaz. Jadi satu kalimat itu bisa diartikan beda tergantung siapa yang, apakah dia itu muslim atau tidak muslim, apa ada kaitan kayak gitu? Iya, ada 4 nanti pembagiannya. Jadi ada orang tuh yang sesuai dengan keyakinan dan fakta. Jadi orang tuh mengucapkan suatu kalimat sesuai dengan keyakinan dan fakta. 1 tuh. 2, ada orang yang mengucapkan suatu kalimat sesuai dengan keyakinan tapi tidak sesuai dengan fakta. 2. 3, orang tuh kadang mengucapkan sesuatu sesuai dengan fakta tapi tidak sesuai dengan keyakinan. Yang keempat, orang tuh mengucapkan suatu kata tidak sesuai dengan keyakinannya dan tidak sesuai dengan fakta. Begitu. Contoh yang 1, kita mengucapkan sesuatu sesuai dengan keyakinan kita dan dengan fakta. Contohnya apa? Anbatallahu al-baqal. Allah yang menumbuhkan jeruk contohnya. Itu sesuai dengan keyakinan kita dan juga sesuai dengan fakta. Bahwasanya yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan keyakinan tapi tidak sesuai dengan fakta. Contohnya itu apa? Contohnya asyabahu maujudun. Ya, hantu itu ada. Hantu dalam arti bukan setan ya. Pocong itu ada. Faktanya nggak ada, tapi kita meyakini ada itu. Itu kata yang sesuai keyakinan tapi faktanya nggak ada. Yang ketiga, faktanya ada tapi tidak sesuai dengan keyakinan. Ya, contohnya apa? Allah menciptakan perbuatan. Jadi contoh perkataan seorang Mu'tazilah kepada orang yang tidak mengetahui fakta bahwa orang yang mengatakan ini Mu'tazilah. Apa itu? Orang Mu'tazilah mengatakan yang menciptakan perbuatan itu adalah manusia. Itu sesuai fakta, tapi tidak sesuai dengan keyakinan yang betul. Gitu. Yang keempat, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan keyakinan. Apa itu? Seperti kita menyampaikan kalimat dusta. Ya, Zaid itu berdiri padahal Zaid lagi duduk. Nah, itu tidak sesuai keyakinan, tidak juga sesuai fakta. Seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Itu di Jauharul Ma'nun ada itu. Imam Suyuti menjelaskan panjang lebar. Oke, Thaib. Nah, kama sebagaimana annahu bahwasanya syamila mencakup ya qauluhu perkataannya itu anbatallahu al-baqal. Allah itu menumbuhkan jeruk. Li annahu karena dia nasobahalahu mengangkat menciptakan keadaannya ya ini li'annahu karena dia nasobahalahu qarinatun ala annahu lam yurid dhahiruhu fayakunu majazan. Oke, sebagaimana perkataannya musannif itu dikecualikan dari qarinah itu adalah perkataan orang jahil bodoh adalah perkataan anbatallahu al-baqal. Jadi kalau ada orang bodoh yang tidak meyakini Allah, kemudian dia mengatakan anbatallahu al-baqal, Allah menciptakan jeruk, menumbuhkan jeruk. Ya. Ya, li'annahu karena dia orang bodoh itu nasobahalahu. Ini masih belum paham saya juga. Ya, di sini tuh jadi apa ya? Li'annahu karena dia nasbuhalihi ya, maksudnya memiliki keadaan
Nah, ini korinahnya jadi apa lagi? Ini masih bingung di sini. Intinya adalah maksudnya itu adalah kalau ada orang bodoh mengatakan Allah yang menumbuhkan jeruk, itu justru majaz. Kenapa majaz? Karena dia tidak meyakini yang menumbuhkan itu adalah Allah, tapi adalah musim semi. Maka itu fayakunul majazan, itu adalah majaz. Wa yusamma, dan dinamakan ay al majaz fil isnad, majaz di dalam sanad, aidon juga dengan majazan fil ismad, majaz dalam ismat, ya disebut juga majazun fil isbat, li husulihi, karena tercapainya itu majaz fi isbati, dalam penetapan ahadi torofain, salah satu dari dua torof, yaitu musnad ilaih, lil akhar, kepada yang lain. Jadi adanya penetapan musnad kepada musnad ilaih. Wasalbu, dan asalb, yaitu negatif, tabiun lahu, ngikutin kepada majaz yang isbat, yang tetap. Wa tariun alai, dan tori itu yang berasal dari luar. Wa tariun, dan masuk kepadanya. Maksudnya gimana? Kan yang namanya majaz akhi itu kita menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maka disebut juga al-majazu fil itsbat. Paham ya? Kayak Amir membangun kota. Berarti kan kita menetapkan adanya kata membangun itu kepada Amir. Ya. Dan kalaupun negatif, itu ngikutin yang isbat. Negatif itu kayak gimana? Ya, ma bana al-amiru al-madinah. Amir itu tidak membangun kota. Ya. Contoh begitu. Wa majazan aklian, juga disebut sebagai majaz akli. Litasarrufil akli, karena berkait litasarruf, karena bekerjanya akal fihi, di dalamnya, di dalam majaz tersebut. Bil mulabasah, dengan adanya kaitan, wal qarinah, dan indikator. Bi khilafi lughawi, berbeda dengan lugawi. Fa innahu, maka sesungguhnya majaz lugawi yarji'u, kembali ila lughah, kepada peletakan bahasa. Oke ya. Wa isnadan mutun ilal majaz, makna al masdar, dengan makna masdar yang tadi, yang al majaz. Yang majaz kalau bermakna masdar bisa mencakup majaz akli, bisa mencakup majaz lugawi. Li'anal mutakallima, karena mutakallim jawaza, melewati, memindahkan bihi, ya, dengan hal tersebut, hakikatahu, hakikatnya si fiil, wa aslahu, dan asalnya fiil, ila ghairihi, kepada yang selainnya. Ya. Wa yusama, dan dinamakan aidon juga majazan hukmian, majaz hukmi. Nisbatun, penisbatan ilal hukmi, kepada hukum. Bimana anisbah, bermana penisbatan. Liwuku'ihi, karena adanya si fiil fil hukmi, di dalam hukum, bil musnad, dengan musnad, alal musnad ilaih, kepada musnad ilaih. Itulah, itu mah nama lain aja. Jadi ada majaz fil itsbat, majaz fil isnad, majazan aklian, isnadan majazian, dan majazan hukmian. Itu semuanya sinonim. Nama lain dari majaz akli. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Kalau cukup kita sampai sini dulu aja. Enggak apa-apa, jangan banyak-banyak lah. Yang penting paham dulu. Ya, yang penting paham dulu. Ini juga di sininya hujannya makin ya. Baik, Ustaz. Oke. Oke ya. Semoga ini istiqomah ya belajarnya sampai akhir, karena ini Amin, saya ya niatnya Rabb. mau namatin ini kitab. Ya, amin, amin, amin. Soalnya kitab ini ringkas. Kalau kitab ini ringkas. Beda kalau ta'jilun nada itu agak panjang. Atibian juga agak panjang. Kalau ini ringkas. Insya Allah kalau istiqomah ya mungkin 3 bulan tamat mungkin ya. Allah alam. Ringkas tapi materinya super, Ustaz. Soalnya cuma 142 sampai 100. Enggak juga sih. Ini, kitab saya itu ada 3 kitab ternyata. Satu kitab isinya 3. Berarti sampai halaman banyak banget. Di PDF cuma 32 halaman. Iya betul berarti. Iya saya juga kayaknya. Insyaallah Ramadan selesai lah. Kinayah. Amin, amin. Iya, kalau di saya cuma sampai halaman 101. 101 itu sampai kinayah. Pendek ini. Insya Allah bisa. Kalau sekarang agak terbatas karena suara saya juga kayak mau habis ini. Ya.
Oke, insyaallah lah, semoga besok nggak hujan lagi, nggak mati lampu lagi, supaya Amin, bisa ya lebih maksimal lagi. Yang penting kita Amin. istiqomah. Kita manfaatkan waktu kita mumpung masih bisa thalabul ilmi. Kapan lagi ya kalau kita nggak bisa thalabul ilmi? Ya, untuk menggugurkan fardu ain atau minimal fardu kifayah lah ya. Minimal kalau dalam satu perubahan kita nggak ada sama sekali yang belajar balaghah kan dosa semua. Jadi kita ada yang belajar balaghah, yang lainnya gugur dosanya. Minimal yang kayak gitulah. Amin, amin. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.